Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-kiram ya fattahu ya alim amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang sama-sama kita hormati Ibu Camat Kecamatan Rimau Tengah, kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid, kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Imam, Khotib, Bilal, Qarib dan Qari'ah, Ustadz dan Ustazah, Hafidh wal Hafidhah dan seluruh pegawai syara lainnya. Kemudian yang sama-sama kita muliakan pimpinan yayasan, kemudian pimpinan pondok sekaligus pengasuh dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Aziziyah. Kemudian yang saya hormati Nenek Mama alim ulama cerdik pandai tua tahu, tokoh lembaga adat, tokoh agama. Kemudian yang saya hormati, ingat ibu-ibu sekalian, kata baginda Rasul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Apa kata Rasulullah? La yajtami'u mala'un. Tidaklah sekelompok orang berkumpul dalam suatu majelis, fayad'u ba'duhum, lalu salah satu di antara mereka berdoa dengan Allah, wa yu'minu sa'iruhum, yang lainnya mengaminkan doa tersebut, illa ajaballahu lahum, Allah pasti akan mengijabah doa-doa mereka. Maka saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang hadir dalam Masjid Darussalam malam ini semuanya mendapat berkah dari Allah. Amin. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, disakinahkan keluarganya, disoleh dan disolehakan anak dan keturunannya, dimudahkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya. Tuyo kencang amin ya. Nampak lihat wajah-wajah hutang nampak. Masya Allah. Apalagi ibu-ibu malam hari ini saya perhatikan wajahnya cerah-cerah. Ganti-ganti juga ada Bu. Alhamdulillah. Saya perhatikan mulai saya datang tadi ibu-ibu ini jilbabnya warna-warni Pak. Ada yang warna kuning, warna hitam, warna putih, warna coklat. Ada yang sekali bayar, 2 kali bayar, 3 kali bayar. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya gitulah kehidupan kita zaman kini. Segala nak berkredit, ya. Bukan gini kok, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, beli mobil, beli motor, beli kulkas, beli TV, beli rumah. Kadang-kadang pintu rumah pun tak kredit juga. Sehingga ketika muka nutup pintu rumah itu bunyinya kredit. Masya Allah. Nah, jadi saya doakan juga mudah-mudahan yang belum nikah cepat ketemu dengan jodohnya. Yang sudah lama menikah belum dapat keturunan, mudah-mudahan pulang dari masjid ini nanti di tengah jalan langsung hamil. Yang sudah lama menjanda, mudah-mudahan ketemu dengan duda yang kaya raya. Banyak harta warisannya, cepat matinya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kumpul bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pada tahun 1443 Hijriah. Setelah 2 tahun kita vakum melaksanakan kegiatan Pak, gara-gara virus corona, alhamdulillah sekarang nampaknya sedikit ada pembebasan untuk pelaksanaan kegiatan, tapi dengan tetap mengikuti prokes. Jadi saya ditanya oleh warga, Ustaz, tahu tak apa sebabnya virus corona kok sampai 2 tahun dan selesai? Saya bilang, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kata orang ini, bukan hanya Allah Ustaz, saya pun tahu. Wah, hebat dulu Bapak sih. Apa penyebabnya? Sebabnya ini Pak Ustaz, gara-gara Pak Jokowi. Saya bilang, ada urusannya dengan Pak Jokowi. Gara-gara Pak Jokowi ngasih bantuan langsung dana desa, bantuan langsung tunai, dibaginya dengan nenek-nenek di dusun-dusun. Nenek itu nanya, bantuan dari mana ini Pak? Ini bantuan dari COVID. Saya doakanlah semoga COVID ini panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Bantuannya corona panjang. Jadi sekarang ini saya perhatikan segala urusan yang disalah pemimpin Pak. Padahal kalau kita mau mencermati diri, bisa jadi itu kesalahannya dari kita. Orang kini kok mohon maaf Pak, segalanya pemimpin yang salah. Virus corona nyebar, presiden yang disalahkan. Harga karet mudah, presiden yang disalahkan. Gubernur yang disalahkan, bupati yang disalahkan. Kemudian harga karet yang tidak naik-naik, presiden juga yang disalahkan. Ada pula ibu-ibu untuk bilang, wah Pak Ustaz, saya salian milih Pak Jokowi dulu. Apa pula Bu? Ya gara-gara Pak Jokowi lah nih, harga karet tidak pernah naik-naik. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan disalah-salah lagi Pak Jokowi itu. Beliau lah siang malam kerja untuk memikirkan kita rakyat. Tengok badannya, kurus kering. Makanya kita ini harus saling menghargai. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita peringatan Maulid Nabi. Di dalam kitab Syamsul Hidayah fi Qissatil Maulidin Nabi Khairul Bariyah diceritakan bahwa yang pertama sekali atau awal mula peringatan Maulid Nabi dilaksanakan secara besar-besaran seperti ini dilakukan oleh seorang raja yang berasal dari Irbil, sekarang berada di wilayah Mesir. Raja ini bernama mengadakan Maulid Nabi, mengundang seluruh rakyatnya dan mengundang para ulama pada waktu itu. Yang mana ulama yang diundangnya ada yang ahli tafsir, ada yang ahli fikih, ada yang ahli tasawuf, ada yang ahli falak, dan seluruh ulama yang hadir pada peringatan Maulid Nabi pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, tidak satu pun yang menentang perayaan Maulid, bahkan memuji Al-Muzaffar karena telah melaksanakan Maulid. Maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian, amat dan tidak sopan sekali jikalau ada di zaman ini orang yang ngaku dirinya alim, orang yang ngaku dirinya ustaz, tapi malah membid'ah-bid'ahkan perayaan Maulid. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama terdahulu jauh lebih teliti ketimbang kita hari ini. Maka jangan ragukan perayaan Maulid ini Pak. Karena kata baginda Rasul dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah? Man azzama fi maulidin kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka pasti aku akan memberi syafaat untuknya pada hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, siapa kata Rasulullah yang berinfak 1 dirham untuk memperingati hari kelahiranku, kata baginda Rasul, faka'annama anfaqa jabalan zahabin fi sabilillah, maka dia seolah-olah berinfak 1 gunung emas
untuk peperangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, perayaan Maulid ini luar biasa. Kalau ada yang mengatakan Maulid ini bid'ah dengan alasan tidak ada di zaman Nabi, mohon maaf, ini sangat keliru sekali. Rasulullah di dalam hadis Muslim diceritakan bahwa Nabi juga memperingati hari kelahirannya. Dalam hadis Muslim dikatakan, pernah Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Kata baginda Rasulullah, "Zalika yaumun wulidtu fihi." Karena pada hari ini saya dilahirkan. Jadi Nabi juga memperingati hari kelahirannya, Pak. Cuma dengan cara berpuasa. Kalau perayaan besar-besaran seperti kita hari ini, itu dimulai dari zaman Al-Muzaffar. Maka Bapak Ibu sekalian, kita jangan terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang mengatakan bid'ah haram pada hari ini. Kita tetap berpegang teguh kepada syariat Nabi, Pak. Kita tetap berpegang teguh kepada Islam. Karena tujuan dari perayaan Maulid ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menumbuhkan rasa sayang kita kepada baginda Rasul dan supaya Rasul mencintai kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita baca lagi di dalam kitab Husnul Maqasid fi Amalil Maulid yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Beliau mengatakan ada 4 syarat supaya Maulid Nabi tidak menjadi bid'ah. 4 syarat ya Pak, supaya Maulid Nabi tidak menjadi bid'ah. Apa syarat yang pertama, Ustaz? Syarat yang pertama adalah ijtima'un nas, yaitu mengumpulkan umat manusia. Mengumpulkan umat ini dengan tujuan supaya kita bisa mengagungkan Allah, supaya kita bisa mencintai Rasulullah, supaya tumbuh rasa keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan tujuan yang terutama dalam kumpul-kumpul ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menghidupkan semangat silaturahmi. Dan salah satu amalan ahli surga Bapak Ibu sekalian adalah silul arham, yaitu menghidupkan silaturahmi. Dengan menghidupkan silaturahmi inilah akan terjalin persaudaraan, terjalin persatuan dan kesatuan, terjalin kebersamaan. Karena menurut almarhum Insinyur Soekarno, proklamator kita, pernah bilang, apa kata beliau? Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin kuat, kalau kita ingin menang, maka tingkatkan semangat kebersamaan kita. Dan semangat kebersamaan ini dengan memperbanyak kumpul-kumpul, memperbanyak silaturahmi. Model itu gordeng itu rigid. Apalah urusan ini? Ini mulut yang enggak. Kemudian apa lagi yang menyebabkan silaturahmi ini bisa hancur? Yaitu al-kibir, penyakit sombong yang bersemayam di dalam hati, yang menganggap dirinya paling hebat, menganggap dirinya paling besar, menganggap dirinya paling kaya, orang lain kecil semua, menganggap dirinya paling berkuasa, sehingga kalau tidak, kata dia, jangan sampai ada yang menentang. Wah, ini bahaya penyakitnya Pak. Dan orang sombong itu Pak, dia cenderung, orang sombong ini cenderung tidak mau disalahkan, walaupun dia salah. Walaupun dia salah, tapi disalahkan tidak mau. Nah, itu orang sombong. Ada orang bilang, Pak, nampaknya di telinga Bapak tuh ada panau dikit.
Dia cari kesalahan orang lain. Saya enak cuma panau. Cuma tetangga sebelah saya itu kali 5 tahun kena kurang. Enggak sehat-sehat. Dia selalu mencari pembenaran. Kalau tidak dapat pembenaran, dia mencari kesalahan orang. Itu orang sombong. Kemudian orang sombong kok suka juga merendahkan orang lain. Ada cerita Pak, Bu, adik-adik, ada cerita. Ada 3 orang, salah satunya profesor. Profesor ini ingin mengadakan penelitian di seberang sungai. Kebetulan dia naik perahu pada waktu itu. Ada 2 orang yang bawa perahu itu dan dia naik di atas perahu itu untuk nyebrang ke seberang sungai untuk melakukan penelitian. Pas di tengah perjalanan sedang asik pengayuh perahu itu tadi, profesor itu tadi nanya, mohon maaf Pak, saya nak bertanya, Bapak ini sekolahnya tamatan apa? Kata orang yang ngayuh perahu itu tadi, kata beliau, saya nih Pak, karena dulu waktu saya kecil orang tua saya susah, maka saya cuma satu sekolah batas SMP. Lalu kata profesor kok, wah Pak, sungguh sangat disayangkan. Kalau Bapak sekolahnya batas SMP, berarti Bapak sudah menyia-nyiakan sepertiga dari kehidupan Bapak. Karena saat ini salah satu yang mendorong kesuksesan adalah pendidikan. Dia ambil kamu perahu juga. Padahal lagi sungguh. Tanya pula tinggal waktu gua. Kalau Bapak tamatan apa Pak? Kalau saya alhamdulillah tamat SD. Bapak ini lebih parah lagi. Kalau saya tengok Bapak ini berarti sudah menyia-nyiakan separuh dari hidupnya. Atau profesor. Di tengah jalan Pak, ternyata perahunya bocor oleng Pak, perahunya. Lalu sedang oleng itu nampak wajah profesor pucat. Ditanya sama orang tukang pengayuh itu tadi, Pak, Bapak bisa berenang? Nah itu yang saya tidak bisa. Berarti Bapak sudah menyia-nyiakan seluruh hidup Bapak. Ini Pak, artinya Pak, kita hidup di dunia ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan berlaku sombong, jangan berlaku angkuh, karena itulah yang merusak tali persaudaraan kita. Maka semangat silaturahmi dalam perayaan Maulid Nabi ini harus kita perkokoh. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, kun kal yadaini wala takun kal uzunaini. Jadilah kamu seperti 2 tangan, jangan seperti 2 mata. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena mata kita ini Pak, walaupun jaraknya berdekatan tapi tidak pernah tegur sapa. Coba kita tengok mata kita nih. Kalau mata kanan nak mendekat mata kiri, maka mata kiri akan menjauh. Ya Pak. Kalau mata kiri nak mendekat mata kanan, maka mata kanan akan menjauh. Tak pernah saja bersama Allah, walaupun jaraknya berdekatan. Tapi Pak, kalau kita belajar dengan 2 tangan nih, Masya Allah, luar biasa kompaknya. Maka Rasul menyuruh kita seperti 2 tangannya. Macam mana Ustaz? Coba kita tengok kerjasama 2 tangan, luar biasa Pak. Kalau tangan kiri gatal, tangan kanan yang garuk. Kalau tangan kanan gatal, tanpa disuruh, tangan kiri akan berpartisipasi. Kalau kedua-dua gatal Pak, kerjasama mereka saling garuk. Nah, itu hebat kedua tangan. Lalu tangan kita nih Pak, kalau dalam kehidupan sosial ada simbolis terhadap 5 jari gitu. Simbolis yang pertama jari apa nih Pak? Jempol. Jari jempol ini sama dengan simbolis seorang pemimpin dalam kehidupan masyarakat. Makanya seorang pemimpin kerja harus jempol. Kerja pemimpin jangan asal-asalan. Seorang pemimpin harus mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik agar masyarakatnya juga baik. Kemudian yang kedua Pak, jari tunjuk. Jari tunjuk ini simbol orang kaya.
Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau orang kaya lah nunjuk aman. Orang kaya nunjuk aman tak? Ah, tuh pondok pesantren tuh nampaknya kekurangan apa? WC misalnya. Ditunjuk bahwa orang kaya selesai WC itu lah. Ini Masjid Darussalam misalnya, kekurangan kipas angin, ditunjuk ke orang kaya Pak, datang kipas angin. Itu jadi tunjuk. Yang ketiga jari tengah. Jari tengah ini simbol TNI, Polri, ulama, kemudian tokoh lembaga adat, nenek mama. Ini di tengah. Maka posisinya paling tinggi Pak. Dan jari tengah ini tidak boleh memihak. TNI, Polri, ulama, kemudian tokoh lembaga adat, tokoh agama, tidak boleh memihak. Dia harus selalu berada di tengah-tengah. Tidak boleh menang-menangkan keluarga, tidak boleh menang-menangkan tetangga, tapi yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itu simbol. Kemudian yang keempat, jari manis. Jari manis kok simbol pemuda. Maka pemuda hari ini Pak, segalanya nak bergaya jari manis. Maka jari manis ini simbol pemuda. Pemuda ini selalu tampil dengan baik. Dia tidak mau tampil sembarangan. Maka jari manis kok selalu pasang cincin di situ. Kemudian yang kelima, ini kelingking, simbol dari kaum perempuan, ibu-ibu. Dan jangan salah-salah nih bapak-bapak, walaupun yang kecil ini, walaupun ibu-ibu ini kecil, tapi fungsinya banyak. Jangan dianggap remeh nih Pak. Walaupun kelingking itu kecil, jangan dianggap remeh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau telinga kita gatal pakai kelingking. Ya. Kalau seandainya hidung kita gatal pakai kelingking. Kalau pakai koma, genggaman. Maka perempuan itu jangan diabaikan Pak. Cuman di antara jari yang lima Pak ada kelemahan masing-masing. Tadi dari kok simbol apa Pak? Siapa? Pemimpin. Kalau sulit Pak antara pemimpin dengan betina mana yang kalah? Mana yang kalah? Maka kalah jari jempol. Artinya banyak hari ini pemimpin yang hancur kepemimpinannya gara-gara godaan perempuan. Iya lah Pak? Iya lah? Banyak gara-gara godaan perempuan. Kemudian cuma perempuan nih Pak kalah buat jadi telunjuk. Telunjuk tadi siapa Pak? Oh kayu. Kalau betina nengok mata duit, oh aman itu Pak. Makanya ibu-ibu nih Pak, ibu-ibu nih, kalau istri bapak demam, kalau istri bapak sakit, jangan dibawa ke puskesmas lama sehat ya Pak. Tapi bawalah ke toko emas pasti sehat. Yaudah Bu, Ibu, yaudah. Nah, itu rahasia perempuan Pak. Ya. Kalah dia dengan kekayaannya. Perempuan sering tergoda dengan uang. Jadi semarah-marah perempuan Pak, kalau sudah dipujuk dengan duit, insya Allah aman lagi. Dan bakalan marah lagi. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Lalu jadi telunjuk ini kalah berjempol. Ya, karena apa? Mohon maaf orang-orang kayu kadang-kadang tunduk dengan pemimpin. Karena apa? Nak proyek harus ada tanda tangan pemimpin. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita kalau mau kuat, lima harus bersatu. Pemimpin, orang kaya, ulama, kemudian pemuda, ibu-ibu harus bersatu bahwa Mike Tyson bisa menjadi petinju dunia karena 5,1 Pak. Coba kalau salah satu kurang, dah detik jempol lah, dah detik tenaga kita dan ini orang. Tapi kalau 5 sudah bersatu, maka tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, hikmah Maulid Nabi yang pertama ini supaya tidak menjadi bid'ah, kata Imam As-Suyuti, hidupkan tali silaturahmi, kumpul bersama-sama. Hidupkan. Makanya Islam mengajarkan kita salah satu dari amalan surga itu adalah dengan memperbanyak mengucapkan salam atau menebar salam.
agar persatuan kita ini tumbuh. Karena salam itu Bapak Ibu sekalian, Islam mengajarkan kita mengucap salam ini supaya kita saling mendoakan. Salam itu kan berarti assalamualaikum, keselamatan bagi kamu. Maka para ulama mengajarkan kepada kita, kalau orang mengucapkan salam, kalau perlu balas dengan yang lebih baik. Misalnya orang mengucapkan assalamualaikum, maka jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka jawabkan waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, maka jawab lebih panjang lagi, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh. Kalau orang baca salam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh, maka Islam mengajarkan kepada kita jawab lebih dari itu, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Dan kalau seandainya dihabiskan ya Pak, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, mungkin boleh juga dijawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh wa habistu. Karena Islam mengajarkan batas tulang, habis. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidupkan semangat silaturahmi. Kepengen maulid kita ini tidak bid'ah, kumpulkan orang banyak. Kemudian yang kedua, syarat maulid Nabi tidak menjadi bid'ah, kata Imam As-Suyuti, adalah wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kenapa Bapak Ibu? Karena Al-Quran inilah pedoman kehidupan kita. Al-Quran inilah petunjuk jalan bagi kita. Al-Quran inilah yang akan menuntun kehidupan kita. Namun amat disayangkan, pada hari ini orang lebih senang berlamu-lamu megang HP ketimbang megang Al-Quran. Betul tak Pak? Betul Bu? Betul? Kadang-kadang Al-Quran cuma hanya dijadikan sebagai hiasan dinding baik. Bahkan ada juga sebagian umat muslim ini di rumahnya Al-Quran cuma ditaruh di atas lemari. Tak pernah dibaca-baca, tak pernah diamalkan bacaan Al-Quran. Padahal baginda Nabi mengajarkan kepada kita, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu ayat-ayat suci Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang padamu pada hari kiamat nanti sebagai sahabat dan penolong terbaik bagimu. Di samping baginda Rasul yang bisa memberi syafaat, Al-Quran juga bisa memberi syafaat. Maka dalam hadis dikatakan bahwa anak yang hafal Quran itu akan bisa membawa 10 orang anggota keluarganya masuk surga. Bahkan anak yang hafal Quran nanti akan langsung memasangkan mahkota di kepala orang tua di yaumil akhir. Maka Bapak Ibu, mumpung kita ada tahfiz Quran, antarkan anak-anak kita belajar Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita tidak tahu baca Quran. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau anak kita sudah jauh dari Al-Quran, maka siap-siaplah kita akan menjadi orang yang sengsara. Ingin hidup kita berkah, perbanyak baca Al-Quran. Tapi saya yakin dan percaya masyarakat yang ada di daerah Pengancargo, ya, bapak-bapak yang ada di dalam Masjid Darussalam ini, Bapak Ibu ini, insya Allah semuanya ahli Quran. Amin. Amin ya Rabbal. Nah, kalau saya tengok dari wajah-wajah yang hadir malam hari ini, saya tengok ini ahli Quran semua, ya. Tengok nih, cerah-cerah semuanya kan bercahaya Al-Quran. Dan saya yakin minimal Bapak Ibu yang hadir di dalam masjid ini minimal 5 juz sehari. Minimal. Amin. Juz pokat, juz jeruk, juz timun, juz wortel, ya nak? 5 juz. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Syarat yang kedua supaya Maulid Nabi ini tidak menjadi bid'ah adalah dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga Bapak Ibu, syarat supaya Maulid Nabi ini tidak menjadi bid'ah, kata Imam As-Suyuti, adalah wa riwayatul akhbar fi mabda'i amrin Nabi, yaitu menceritakan sejarah kelahiran dan perjuangan kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, sejarah Nabi itu harus juga kita pahami, harus juga diceritakan walaupun sedikit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada tahun Gajah atau 571 Masehi. Baginda Nabi merupakan salah satu dari hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mendapat berkahnya pada malam hari ini Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah nama ayahnya, Siti Aminah nama ibunya, dilahirkan di kota Makkah bertepatan di tahun Gajah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau nak ngajin anak, nak nidurkan anak, baca selawat Pak. Baca selawat Bu. Bu, Ibu, jangan laku ngayun anak tuh kemana. Besok anak kita udah jadi gaji, hilang tengah malam. Bahasa go kita jadi kemana lah dan jadi. Karena dari izin kita lah yang ngajarkan dari kecil, ya lah. Makanya kita dari kecil anak kita ini dari buaya ajarkan syariat agama. Makanya kawan tua dulu luar biasa Pak. Baginda Nabi juga diayunkan. Siapa yang ayunkannya? Malaikat Jibril. Baginda Nabi diayunkan waktu kecil dan dibacakan dengan kalimat-kalimat tauhid, selawat, kemudian kalimat-kalimat zikir oleh malaikat Jibril. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang pertama yaitu, yang ketiga yaitu menceritakan sejarah baginda Nabi, termasuk anak-anak Nabi. Mungkin di antara kita di sini ada yang tidak hafal berapa orang anak Nabi. Ada Bu? Bu? Berapa orang anak Nabi? Berapa orang? Berapa? Pertama? Ayo kita nyanyi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Siapa lagi? Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Ayo kita ulang. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Kalau adik-adiknya apa? Bapak-bapak berdiam kan? Apa sebabnya diam? Diam karena segan menuruti. Apa memang ada apa? Ya. Kita ulangi. Anak-anak Nabi ada 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Semangat Pak. Maka itu bapak-bapak, kita tahu sejarah Nabi. Baginda Nabi itu Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus mempelajari sejarah Nabi? Agar
agar kita bisa mentauladaninya. Di dalam Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu terdapat suri tauladan yang paling baik. Bagaimana kita nak mencontoh Nabi kalau kita tidak tahu sejarah Nabi? Makanya kenapa Nabi ini bisa menjadi tauladan Bapak Ibu? Karena Nabi ini basorun. Nabi itu manusia biasa sama seperti kita lah Pak. Nabi itu bukan jin, Nabi bukan malaikat, Nabi bukan makhluk halus, tapi Nabi itu basorun, manusia biasa seperti kita. Kita makan, Nabi juga makan. Kita mohon maaf buang air, Nabi juga buang air. Kita berkeluarga, Nabi juga berkeluarga. Kita berkeringat, Nabi juga berkeringat. Kita meludah, Nabi juga meludah. Tapi ada hal-hal tertentu Pak, Nabi itu basorun lakal basor. Nabi itu manusia biasa, tapi ada hal-hal tertentu yang membuat dia beda dengan kita. Apa contohnya Ustaz? Misalnya gini, Nabi itu meludah, kita juga meludah Pak. Cuma ludah Nabi jadi obat. Jadi pada suatu hari Pak, ketika dalam perjalanan baginda Rasul dengan rombongan kehabisan air, lalu ditancap oleh Rasulullah anak panahnya. Begitu dicabut, keluar air memancar yang disebut dengan air Zahronah. Dan air itu Bapak Ibu sekalian, karena orang kafir iri dengan baginda Nabi dengan rombongan itu, pada malam hari ditaburkannya racun di dalam sumur Zahronah. Ditaburkan racun Bapak Ibu sekalian. Begitu ditaburkan racun, ternyata banyak sahabat yang sakit. Lalu diludah oleh baginda Nabi sumur Zahronah. Diludah, cuy. Diludah Pak, alhamdulillah minum lagi jadi obat. Lalu bukti yang kedua Nabi Muhammad ludahnya jadi obat Pak, ketika baginda Rasul dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, baginda Rasul sempat tersembunyi di Gua Hira bersama Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu mereka sedikit ketakutan, sehingga Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan khawatir, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ketika di dalam Goa Hira itu Pak, dalam goa itu Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq berdua, goa itu cuma bisa satu orang. Kalau seandainya tidur baring, maka terpaksa Nabi Muhammad tidur baring, lalu Abu Bakar As-Siddiq duduk, dan Rasulullah baring di atas paha Abu Bakar. Begitu Rasulullah tidur, saat Rasulullah sedang terlelap tidur, ada keluar ular Pak dari salah satu lubang dalam gua. Takut ular itu menggigit baginda Rasul, ditutup buat Abu Bakar As-Siddiq. Ditutup Pak, karena ular itu tidak dapat keluar, akhirnya dipatung tangan Abu Bakar As-Siddiq. Dipatung, Abu Bakar As-Siddiq merasa demam, menggigil, wajahnya pucat gara-gara digigit ular itu. Akhirnya menangis menahan sakit, air matanya menetes ke pipi baginda Rasul. Lalu Rasulullah terbangun. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa wajahmu pucat? Apakah engkau takut dikejar kafir Quraisy ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya bukan takut dikejar kafir Quraisy, tapi tadi ya Rasulullah saya digigit oleh ular ya Rasulullah. Sehingga saya nahan sakit kalau keturunan ya Rasulullah, sampai sekarang badan saya masih menggigil ya Rasulullah. Lalu kata baginda Rasul, mana bekas gigitannya? Ini ya Rasulullah. Nampak bekas gigitan itu Pak, langsung diludah oleh baginda Rasul. Cuy, diludah, subhanallah, langsung sembuh. Demamnya hilang, gigilnya hilang, sakitnya juga hilang, dan bekas gigitan pun hilang Pak. Jadi ludah Nabi itu Pak jadi obat. Bu, cuman itu ludah Nabi. Bu, ludah Nabi. Ibu, ludah Nabi.
Jangan samakan dengan budak laki ibu. Ya. Lalu apa lagi Ustaz yang membedakan kita dengan Nabi ini? Nabi berkeringat, kita juga berkeringat Pak. Tapi keringat Nabi Bapak Ibu sekalian harumnya luar biasa, harum laksana bau minyak kasturi. Sehingga pada suatu hari pernah dijadikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai parfum bajunya. Itu hebatnya keringat Nabi, harum bau minyak kasturi. Bu, Ibu, itu keringat Nabi. Ya, keringat Nabi, Bu. Jangan samakan dengan keringat Nabi, Bu. Asap. Bahasa Allah. Beda. Ya, beda apa? Lalu apa lagi Ustaz? Kita makan, Nabi juga makan. Cuma cara makan kita dengan cara makan Nabi jauh beda. Kalau di dalam sejarah dikatakan, dalam kisah dikatakan bahwa baginda Nabi itu kalau beliau makan Bapak Ibu, satu suap itu 33 kali kunyahan baru ditelannya. Sehingga mohon maaf kerja lambung Nabi itu halus luar biasa. Maka Nabi sakit seumur hidup cuma 2 kali, itu pun cuma sakit luar biasa obat. Dan parah-parah. Itu apa penyebab penyakit lambung Pak? Karena kita kadang-kadang mohon maaf ya, kita ini kadang-kadang makan tidak sesuai sunnah. Nabi ngajarkan kita kalau makan itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, supaya makannya jangan terburu-buru, supaya jangan berlebih-lebihan ya. Karena segala hal yang berlebih-lebihan itu tidak bagus Pak, tidak bagus. Makan berlebih-lebihan tidak bagus, numpuk harta berlebihan tidak bagus, gigi berlebih, pokoknya segala yang berlebihan itu tidak bagus ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kita hidup cara Rasulullah. Rasulullah makan sekali suap 33 kali kunyahan baru ditelan. Kita hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau makan sekali suap, opor kanan, opor kiri, sundul ke atas, dul. Bedanya kita dengan Nabi. Lalu apa lagi Ustaz? Nabi berumah tangga, kita juga berumah tangga. Nabi punya anak, kita juga punya anak. Tapi cara pendidikan Nabi dengan cara pendidikan kita, Masya Allah, jauh beda. Nabi itu Pak, kalau dengan istrinya Pak, wah itu dan bisa dibayangkan, mesranya luar biasa Pak. Itu hari ini mohon maaf kalau dengan kawan kita cakap sopan, tapi dengan bini kasar. Pak, oh Pak, Pak, dengar ya. Nabi itu Pak luar biasa. Contoh kalau namanya contoh Nabi berkeluarga contohlah Nabi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, baginda Rasul saking mesranya Pak, beliau tidak pernah manggil istrinya dengan panggilan namu. Itu hebat. Misalnya dalam sejarah disebutkan Rasulullah Pak manggil Khadijah Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman. Tersanjung dari diri Pak. Aisyah dipanggilnya ya Umairah, wahai binti yang putih kemerah-merahan. Oh itu pula Pak kelebihan pipi istri Nabi, lah putih kemerah-merahan, dan sama dengan pipi istri itu lah hitam kebiru-biruan. Makanya Pak sanjung dikit bini Pak ya, sanjung dikit bini kita, mulai dari panggilan Pak. Lalu kalau Pak balik dari masjid ke kakek, ambil senter sinari wajah bini kita, tengok pas-pasan. Lalu wajah bini kita putih kemerah-merahan, panggil ya Umairah. Lalu wajah istri kita putih, ya Baydoh, asal katanya Abiyah. Kalau istri kita hitam manis, ya Saudah, asal katanya Aswad. Kalau istri kita belang-belang, ya ampun. Tidak boleh bilang jujur, itu hebatnya. Dan Pak, kalau kita baca dalam kitab Qurratul Uyun,
itu dikatakan bahwa separuh dari agama ini setelah berumah tangga. Nabi itu luar biasa mesra. Nabi itu saking hebatnya Pak. Kalau beliau minum, contoh. Contoh Bebo. Contoh. Misalnya satu gelas air minum nih. Kalau Nabi minum, contoh. Setiap kali Nabi minum Pak, beliau selalu menyisakan separuh dari minumannya. Kenapa? Karena separuh lagi akan diminum oleh istrinya. Dan hebatnya lagi Nabi itu Bu, kalau beliau minumnya bibirnya siko, istrinya juga bibirnya siko. Tapi kalau ibu-ibu zaman kini diputar kan dia. Gak ada romantis berumah tangga ya. Saya alhamdulillah Pak, kita nih Pak, kalau berumah tangga nih, kita berjalan dengan istri kita, berjalan bergandengan tangan, maka berguguran dosa-dosa dari jari jemari tangan. Itu dalam kitab Quratul Uyun disebut. Hebat ya Pak. Makanya saya Bapak Ibu mohon maaf, kalau saya ke pasar dengan istri saya, woi, itu selalu saya gandeng tangan. Tidak pernah saya lepas. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau dilepas dia kemana-mana belanja. Saya bukan terus. Bu, ibu, kita Bu, ibu-ibu nih, kalau ingin pahala banyak, layani suami dengan baik. Mohon maaf Bu, satu gelas air minum yang ibu sediakan untuk suami dengan hati yang ikhlas ridho karena Allah, satu gelas ini pahalanya Bu sama dengan pahala sholat sunnah 100 rakaat. Pernah sholat sunnah 100 rakaat Bu? Pernah? Jangankan sholat sunnah 100 rakaat Ustaz, sholat tarawih baik, kalau imamnya lama tahan pindah masjid. Celana itu Bu, satu gelas air 100 rakaat sholat pahala sholat sunnah. 2 gelas 200 Bu, 3 gelas 300. Maka mulai semanggi Bu siap ember depan lagi. Jangan Bu, ini pahala luar biasa rumah tangga kita. Ya jangan kita ngabai. Mohon maaf Bapak Ibu, kita kadang-kadang pergi ke Mekah, orang kalau pergi haji, pergi umroh, itu berebut-rebut nak mencium Hajar Aswad. Ya tak? Berebut-rebut patahan kepijak-pijak demi nak mencium Hajar Aswad. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau dalam kira-kira itu disebutkan kita mencium kening istri kita baik Pak. Ketika kita ingin keluar rumah, itulah sama pahala dengan mencium Hajar Aswad. Bu, apa suami ibu sebelum berangkat kerja Bu cium. Rasamu dengan mencium Hajar Aswad. Besok mulai Ustaz. Ibu, ya Bu. Ya ini ada main-main dari Bu. Serius ini. Ya, ada main-main. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pahala berumah tangga itu luar biasa. Hajar Aswad, kita capek-capek pergi ke Mekah, mohon maaf, dia nak mengejar di Hajar Aswad di rumah itu ternyata sudah ada. Maka ibu-ibu nih Bu, ibu, Hajar itu kan artinya batu, Aswad itu kan batu hitam. Makanya ketika suami ibu balik dari kerja, balik dari kantor, ibu sambut di depan rumah, bilang dalam hati, alhamdulillah batu hitam balik. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, rumah tangga. Itu hebatnya rumah tangga baginda Rasul. Dan ibu-ibu ini juga kata baginda Rasul apa? Iza imro'ati matat. Ketika seorang perempuan meninggal dunia, zawjiha radin, suaminya ridho terhadapnya, dakhalatil jannah, maka istri tersebut pasti masuk dalam surga. Jadi syarat ibu-ibu ini pengen masuk surga, taat pada suami, cari ridho suami. Dan kalau ibu meninggal, suami ibu ridho, maka ibu masuk surga.
Apa contohnya Ustaz? Misalnya gini, besok pagi contoh nih, besok pagi ibu meninggal, lalu suami ibu lari ke kamar nangis di kamar, langsung bilang, ya Allah, walaupun bini saya tuh gendut ya Allah, contohnya lah. Tapi dia baik hati ya Allah, kalau tempatkan dia dalam surga ya Rabb, maka bini macam itu bu pasti masuk surga. Tapi kalau sebaliknya bu, kalau besok pagi ibu meninggal dunia, suami ibu lari ke kamar, ibu di kamar teriak, yes merdeka. Kalau itu yang terjadi bu, siap-siap bu. Jadi bu, fungsi perempuan ini kalau pengen masuk surga bu, tahan kalau suami itu lah. Ya. Apalah kunonya bu, mohon maaf wajah cantik, penampilan beredor, boy montok, ya. Punya rambut misalnya ikan mayang, pipi bak mangga dilayang, bibir merah delima, alisnya bagai semut beriring, pinggul laksana gitar Spanyol. Dilihat dari depan bagaikan bidadari, dilihat dari samping bagaikan Tamara Brzezinski, dilihat dari belakang laksana Inneke Kosmerawati. Tapi walaupun ibu cantik macam itu, kalau tidak taat dan tidak patuh kepada suami, Allah tidak akan pernah ridho dalam hidup. Tapi walaupun sebaliknya bu, contoh, walaupun ibu jelek, walaupun ibu buruk misalnya, saking buruknya misalnya dibawa ke air, buaya tidak mau makan. Contoh ya, itu saking buruknya. Dibawa ke hutan, harimau tidak mau menerkam, bawa ke udara, burung kuntang panting ketakutan. Walaupun jelek macam itu bu, kalau ibu taat, patuh dan tunduk kepada suami, selagi suami ngajak kepada kebaikan, maka insya Allah ridho Allah akan selalu menjadi bukti kehidupan. Maka ibu-ibu ini syarat ingin masuk surga adalah taat kepada suami. Nah, jadi Rasulullah itu bu, walaupun hidupnya susah, walaupun hidupnya serba terbatas, bahkan di dalam sejarah disebutkan Nabi itu tidurnya cuma di atas pelepah kurma, sehingga ketika bangun nampak bekas-bekas daun kurma yang di tubuh Nabi. Tapi apa yang selalu diucapkan oleh Nabi? Baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Maka contoh bagi Nabi. Maka yang ketiga, pengen maulid Nabi kok tidak bid'ah, contoh baginda Nabi dan ceritakan sejarah kehidupan Nabi. Yang keempat, kata Imam As-Suyuti dalam kitab Husnul Maqasid fi Amalil Maulid, syarat supaya maulid Nabi ini tidak menjadi bid'ah adalah wa yamuddu lahum simatun yaqulunahu wa yantasirun, yaitu menghidangkan makanan untuk dinikmati bersama-sama. Panitia? Ada panitia? Ada. Kasih yang makanan gitu? Nah, alhamdulillah. Karena makanan dah siap, saya juga dapat SMS dari nomor yang tidak dikenal. Nomor baru SMS Pak. SMS, bunyi SMS di mana kok? Jual rumah, beli kapal, bawa puluh juga roti. Penceramah yang punya akal, jam 9:30 wajib berhenti. Ya, nampaknya selesai lah ya. Ya bu, jadi kita mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah. Sebelum saya akhiri, saya persembahkan beberapa pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang di dalam parit. Kalau ada cakap yang salah, tolong jangan diungkit. Kalau ada jarum yang patah, siapa pula yang matahin? Kalau ada cakap yang salah, maafkan saya lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, tolong bu, jangan sampai ibu tak mandi. Burung balang, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung balang, burung puyuh, burung ketitin, burung garuda, itulah nama-nama burung yang ada di Indonesia. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan pengertian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.